PT Sawah Lunto, Sumatera Barat, dikenal sebagai tempat ditemukannya lokasi tambang batu bara pertama di Indonesia. Selain jadi tambang batu bara tertua, Sawah Lunto juga disebut sebagai situs tambang batu bara tertua di Asia Tenggara. Bersama saya Yoga Satrio, mahasiswa reguler PPI kelas 1. Mari kita bahas tinjauan kasus ledakan tambang Sawah Lunto pada tahun 2022. Kasus ini terjadi di tambang batubara bawah tanah milik PT Nusa Alam Lestari di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Tambang ini merupakan tambang bawah tanah yang memerlukan operasi berisiko tinggi. Kejadian ledakan terjadi pada tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 8.30, di mana terjadi ketika para pekerja sedang melakukan aktivitas proses penambangan. Ledakan terjadi melibatkan konsentrasi gas metana yang tinggi. Dari 15 pekerja di lokasi, 9 berhasil dievakuasi, tetapi 4 diantaranya meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Detail penyebab detail case dari penyebab awal dan peristiwa, penyebab utamanya adalah adanya konsentrasi gas metana atau CH4 yang tinggi di dalam tambang. Gas ini mudah terbakar atau meledak jika bertemu dengan sumber panas atau percikan api. Dari event yang pertama adalah tambang bawah tanah yang digunakan untuk menambang batu bara dioperasikan oleh PT NAL atau Nusa Alam Lestari. Pada saat itu aktivitas penambangan dan penggunaan alat berat sedang berlangsung. Pengawasan kadar gas di dalam tambang tidak dilakukan secara optimal sehingga kadar gas metana melebihi batas aman. Terjadilah peristiwa percikan api yang diduga berasal dari peralatan kerja, baik itu alat berat ataupun ristikal, yang kemudian memicu ledakan gas metana. Kondisi deviasi dan atau kondisi abnormal yang pertama, kondisi ventilasi tambang yang kurang memadai sehingga gas metana terakumulasi di dalam tambang. Yang kedua, tidak adanya deteksi dini dari gas metana yang efektif. Yang terakhir, prosedur keamanan yang tidak sesuai atau tidak dipenuhi, termasuk kurangnya pemantauan dan pengendalian risiko terhadap kebakaran dan ledakan. Di hal tersebut terjadilah insiden ledakan besar di dalam tambang yang menghasilkan gelombang kejut dan kebakaran di area tersebut. Dari insiden ini terjadi kecelakaan dengan korban sebanyak 10 pekerja meninggal akibat luka ledakan dan paparan gas racun, serta beberapa pekerja lainnya mengalami luka-luka, baik itu luka bakar, trauma fisik, maupun sesak nafas akibat gas. Dan yang terakhir, kerusakan signifikan pada infrastruktur tambang bawah tanah. Nah, bagaimana dengan preventive skenario? Yang perlu dilakukan adalah satu pemasangan sistem deteksi gas metana otomatis. Tindakannya yakni memasang sensor deteksi gas metana otomatis di seluruh tambang bawah tanah, khususnya di zona kerja yang memiliki potensi konsentrasi gas tinggi. Dengan tujuan, sistem ini bisa memantau kadar gas metana secara real time dan memberikan peringatan dini jika konsentrasi gas mendekati batas aman. Implementasi yang dilakukan yakni integrasi perangkat deteksi dengan sistem alarm dan komunikasi yang langsung terhubung ke ruang kontrol. Kemudian melakukan pemeliharaan dan pengujian secara berkala untuk memastikan keakuratan sistem. Yang kedua, perawatan berkala sistem ventilasi. Untuk tindakan untuk prosedur skenario ini, tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan inspeksi dan perawatan sistem ventilasi secara bersama untuk memastikan aliran udara tetap optimal. Dengan tujuan mengurangi akumulasi gas metana dan menjaga lingkungan kerja tetap aman. Perlu diimplementasikan adalah yang pertama, jadwal perawatan ditetapkan minimal sekali dalam sebulan. Yang kedua, pemeriksaan kipas ventilasi, saluran udara, dan penghalang gas untuk memastikan fungsi bekerja dengan maksimal. Dan yang terakhir, pelaporan hasil inspeksi secara rutin ke manajemen tambang. Kemudian, preventif skenario yang ketiga, yakni pelatihan pekerja untuk identifikasi bahaya. Tindakan yang bisa dilakukan yakni memberikan pelatihan intensif kepada seluruh pekerja tambang terkait gas metana dan langkah-langkah darurat yang harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan atas pekerja terhadap potensi bahaya serta kesiapan pekerja dalam menangani situasi darurat. Implementasi yang harus
lakukan adalah pertama melakukan pelatihan mungkin dilakukan setiap 3 bulan sekali, termasuk dalam simulasi evakuasi dan penggunaan alat deteksi portable. Sertifikasi diberikan kepada pekerja yang telah mengikuti latihan dan menyatakan penekanan penting untuk pelaporan dari setiap situasi yang berisiko kepada pengawas tambang. Yang keempat, dari preventif skenario yakni memisahkan zona kerja dan zona rawan gas dengan tindakan mengidentifikasi area tambang dengan tingkat gas metana yang tinggi dan menetapkannya sebagai zona terbatas. Tujuannya, mencegah pekerja memasuki area bahaya tanpa penetapan atau pengamanan khusus. Implementasi yang harus dilakukan adalah pemetaan atau pembuatan zona resiko tinggi dan penyebaran informasi kepada seluruh pekerja, memberikan tanda yang jelas seperti rambu peringatan dan pembatasan fisik di area rawan gas. Dan yang terakhir, pekerjaan di zona tersebut hanya boleh dilakukan dengan protokol keamanan khusus dan pengawasan ketat. Selanjutnya, untuk skenario mitigatif yang seharusnya ada, yakni yang pertama tindakan mitigatif yang dilakukan itu evakuasi cepat kepada pekerja dengan prosedur darurat. Pada saat terjadi ledakan, perusahaan harus segera melakukan evakuasi pekerja dengan prosedur darurat yang telah disiapkan. Prosedur ini mencakup pengaktifan alarm kebakaran, pengerahan pekerja melalui jalur evakuasi, dan pengangkutan ke titik aman di luar area tambang. Kemudian penggunaan APD atau alat pelindung diri khusus untuk area gas. Pekerja di area berisiko tinggi seperti tambang bawah tanah itu harus dilengkapi dengan alat pelindung diri khusus, termasuk masker gas, pelindung tubuh, dan alat pernapasan yang dapat melindungi mereka dari gas berbahaya yang mungkin terbentuk setelah ledakan. Selanjutnya, upaya pemadaman menggunakan ventilasi darurat. Sistem ventilasi yang ada digunakan untuk mengalirkan udara ke area tambang yang terkontaminasi atas gas atau asap, sehingga dalam kondisi darurat, ventilasi darurat dapat diaktifkan untuk meningkatkan aliran udara dan mempercepat pemadaman. Tingkat mitigatif yang ideal adalah sistem ventilasi cadang otomatis, di mana sebuah sistem ventilasi cadang otomatis ini dapat mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan menjamin pasokan udara ke segala area tambang, termasuk bagian yang terkena ledakan tanpa menunggu intervensi dari manusia. Kemudian diagram jalur evakuasi tambang. Membuat gambar diagram jalur evakuasi tambang untuk menunjukkan titik-titik aman yang dapat dijangkau oleh pekerja dalam waktu singkat, yakni pintu keluar utama dan pintu keluar cadangan, serta jalur-jalur utama yang harus diikuti selama evakuasi untuk memastikan semua pekerja keluar dengan aman. Dan yang terakhir, simulasi mitigasi insiden tambang. Membuat gambar simulasi situasi tambang saat terjadi ledakan ataupun saat terjadi kecelakaan dengan pekerja yang menggunakan APD lengkap, sistem ventilasi darurat yang bekerja, dan jalur evakuasi yang terlihat. Diagram ini dapat mencakup pengaturan sistem komunikasi dan fisik pemadam kebakaran yang tersedia. Nah, dari hal tersebut dibuatkan inventory analisis di mana gas metana yang meningkat. Dari gas metana yang meningkat ini, pathway yang pertama adalah sistem deteksi gas gagal. Untuk keputusan pertama, sistem deteksi gagal itu tidak berfungsi dengan baik dan sehingga menghasilkan atau outcome yang pertama adalah ledakan. Yang kedua, gas metana tidak terdeteksi tetapi ledakan tidak terjadi. Misal konsentrasi gas tersebut belum mencapai level yang berbahaya. Tipe yang kedua yakni ventilasi tidak optimal, di mana ventilasi di area tambang ini tidak cukup efektif untuk mengurangi konsentrasi dari gas metana yang ada di dalam tambang. Sehingga outcome-nya adalah konsentrasi gas meningkat yang meningkatkan potensi ledakan. Dan outcome yang kedua, konsentrasi gas tetap terkendali namun berisiko jika ventilasi menjadi lebih buruk. Untuk failure analisisnya atau root cause dari masalah ini adalah kurangnya inspeksi dan pemeliharaan sistem ventilasi serta deteksi gas. Ini tidak ada inspeksi yang rutin, perawatan yang kurang karena tidak ada preventif atas kegagalan perawatan serta kerusakan pada komponen sistem. Kedua, kurangnya pelatihan dan kesadaran terhadap bahaya gas metana. Tenaga kerja mungkin belum terlatih dengan cukup baik dan pelatihan ini mengenai prosedur ini tidak memadai dan tidak dilakukan secara rutin. Yang ketiga, kekurangan pada proses perencanaan serta evakuasi sistem keamanan.
Perencanaan untuk sistem ventilasi dan deteksi gas ini tidak memperhitungkan kondisi tambang yang berkembang seiring waktu, serta sistem deteksi dan ventilasi yang dipasang tidak sesuai dengan standar atau kapasitas yang dibutuhkan berdasarkan ukuran tambang atau kondisi tambang yang ada. Dari hal tersebut, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kurangnya pengawasan dan standar keamanan. Yang kedua, peralatan dan infrastruktur tambang yang tidak memadai, masalah regulasi dan penegakan hukum, kesejahteraan pekerja yang tidak terjamin, serta tanggung jawab perusahaan dan pemerintah atas kasus ini. Rekomendasi yang bisa diberikan adalah meningkatkan inspeksi dan pemeliharaan rutin, pelatihan rutin dan penyuluhan terhadap pekerja tambang mengenai proses atau pengelolaan gas metana, serta evaluasi dan pembaruan sistem keamanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.